Oke, kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya suara kita sebagai warga negara bisa benar-benar didengar pas pemerintah bikin kebijakan? Ternyata ada loh mekanismenya, namanya konsultasi publik. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kalau Anda pernah ngerasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian. Sering banget kan, rasanya ada aturan baru yang muncul gitu aja, kayak ceng-jeng, tiba-tiba ada dan kita ya mesti nurut aja. Kita ini kayak cuma jadi penonton, iya nggak sih? Nah, perasaan kayak gini nih yang sebetulnya mau diubah. Nah, ini dia ide besarnya. Intinya itu soal perubahan paradigma. Keren ya istilahnya, tapi artinya simpel kok, seperti yang dibilang di kutipan ini. Dari yang tadinya masyarakat cuma jadi objek, yang pasif nerima aturan, sekarang didorong buat jadi partner, jadi mitra aktif pemerintah. Ini perubahan yang fundamental banget. Supaya kita makin ngerti kenapa perubahan ini penting, coba deh kita lihat dulu gimana model yang lamanya. Zaman di mana kebijakan itu dibikin ya tanpa kita. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jalan satu arah. Semua informasi, semua aturan itu ngalirnya cuma dari atas ke bawah. Pemerintah yang mikir, pemerintah yang ngerancang, pemerintah yang mutusin. Terus kita, masyarakat gimana? Ya, kita cuma di ujung jalan, tugasnya nerima hasil jadinya aja. Nggak ada tuh ruang buat ngobrol, apalagi kasih masukan dari awal. Buntu. Nah, buat ngatasin masalah jalan satu arah tadi, muncullah solusinya. Bayangin aja ada sebuah jembatan. Jembatan penghubung antara pemerintah dan kita, masyarakat, yang bakal kena dampak kebijakannya. Jembatan inilah yang kita sebut konsultasi publik. Terus, apa sih sebetulnya konsultasi publik itu? Gampangnya gini, ini tuh komunikasi dua arah. Ingat ya, dua arah. Jadi bukan ceramah, bukan cuma pengumuman sepihak, tapi dialog. Tujuannya apa? Jelas banget. Buat nampung semua masukan, kritik, saran, aspirasi dari masyarakat sebelum kebijakannya diketok palu. Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasinnya. Ini bukan lagi soal pemerintah yang ngomong di panggung terus kita cuma dengerin di bawah. Bukan, ini soal duduk bareng, diskusi bareng, intinya satu kata, kolaborasi. Dan kolaborasi kayak gini tuh manfaatnya banyak banget loh. Buat pemerintah, jelas kebijakannya jadi lebih berkualitas dan sah di mata publik. Buat kita, wah ini bisa mencegah konflik, dan yang paling penting, bisa membangun lagi kepercayaan kita sama pemerintah. Ujung-ujungnya, kebijakan yang dibikin itu jadi benar-benar pas sama kebutuhan kita di lapangan, bukan cuma hasil kira-kira atau asumsi dari balik meja. Oke, tapi proses ini nggak bisa asal jalan ya. Ada aturan mainnya loh, biar konsultasinya itu beneran efektif dan ada hasilnya. Yuk kita lihat apa aja sih dasar hukum sama prinsip-prinsip utamanya? Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Hak kita buat ikut sertain itu dilindungi sama hukum, serius. Mulai dari UU Pelayanan Publik tahun 2009 sampai aturan-aturan yang lebih detail. Jadi jelas ya, ngelibatin publik itu bukan cuma kebaikan hati atau imbauan, tapi sebuah kewajiban yang emang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip intinya kurang lebih begini. Pertama, aksesnya harus dibuka selebar-lebarnya buat publik. Kedua, semua pihak yang terkait harus dilibatin. Prosesnya juga harus transparan dan sistematis. Dan ini nih yang krusial, harus dilakuin dari awal banget prosesnya, jangan pas kebijakannya udah mau jadi. Plus, waktunya juga harus cukup, biar kita bisa benar-benar paham dan ngasih masukan yang oke. Kalau di lapangan, prosesnya itu ada 3 tahap utama. Simpel kok. Pertama, persiapan. Di sini mereka nentuin topiknya apa, mana yang paling urgent, terus siapa aja nih yang harus diundang. Kedua, ya pelaksanaannya. Ini intinya, pas dialog terjadi, semua diskusi, dan hasilnya dicatat baik-baik. Nah yang ketiga, dan gak kalah penting, setelah acara selesai, hasilnya dipublikasiin, dan ini kuncinya. Rekomendasinya harus ditindaklanjuti. Jangan cuma jadi catatan aja. Oke, itu tadi kan gambar idealnya ya, teorinya begitu. Tapi, kita semua tahu, kadang antara ideal sama realita itu ada jarak. Nah sekarang, yuk kita lihat kenyataannya di lapangan kayak gimana. Kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Sebenarnya udah ada loh kemajuan. Beberapa kementerian, contohnya ATR BPN sama Kominfo, itu udah mulai buka pintu partisipasi lewat website mereka. Jadi draft peraturannya di-upload, terus mereka secara terbuka minta masukan dari publik. Ini keren banget, langkah yang bagus ke arah keterbukaan. Tapi, ada tapinya. Ada sisi lain dari cerita ini. Coba lihat angka ini. 53,18%. Ini data dari Kemenpan RB buat tahun 2024. Artinya apa? Artinya, baru sekitar separuh instansi pemerintah yang ngadain forum konsultasi publik. Coba kita renungin, itu berarti hampir setengah kesempatan kita buat didengar, bisa jadi ya, hilang begitu aja. Perjalanan kita ternyata masih panjang. Terus kenapa kok angkanya masih segitu?
Nah, sebuah kajian dari OECD nemuin salah satu akar masalahnya. Jadi, meskipun aturannya udah ada, ternyata belum ada panduan teknis yang seragam dan benar-benar mengikat. Akibatnya, ya setiap kementerian, setiap lembaga punya cara mainnya sendiri-sendiri, nggak ada standar yang jelas. Jadinya ya nggak konsisten pelaksanaannya. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, gimana ke depannya? Yuk kita bedah apa aja tantangan dan peluangnya buat bikin partisipasi publik ini jadi lebih kuat lagi. Tantangannya sih jelas ya, belum ada pedoman yang pasti, terus negara kita kan luas banget, jadi jangkauannya susah, kualitas konsultasinya juga kadang beda-beda. Tapi, di sisi lain, peluangnya gede banget. Sekarang ini kesadaran publik soal haknya buat bersuara itu makin tinggi. Ditambah lagi, teknologi digital bikin akses jadi jauh lebih gampang. Ini momentum yang pas banget buat cari cara-cara baru yang lebih inovatif. Jadi, dari obrolan kita ini jelas ya kalau partisipasi itu bukan lagi cuma harapan, tapi hak kita yang dijamin hukum, walaupun ya pelaksanaannya masih banyak PR-nya. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Kalau hari ini pintu partisipasi itu dibuka lebar-lebar buat Anda, satu kebijakan apa yang paling pengen Anda kasih masukan? Coba deh dipikirin, karena suara Anda itu beneran berarti.